Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kode etik dan standar profesional konselor, yang mana anggotanya Apriana Nofri Astirasdiani, Dian Montanesa, dan Fitratul Ilmi Fajri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kode etik. Kode etik secara kebahasaan berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan menyangkut tata susila dan akhlak yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Kode etik Profesi Bimbingan dan Konseling dalam APKIN menyatakan bahwa kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Adapun tujuan kode etik profesi bimbingan konseling, yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Tuti. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode etik seorang konselor ditinjau dari dinamika pelayanannya. Seorang konselor itu wajib membantu konseli sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Selanjutnya, jika dirasa perlu, konseli berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling yang mereka lakukan itu belum mencapai hasil yang jelas. Yang ketiga, konselor tidak melanjutkan hubungan bila konseli tidak memperoleh manfaat dari layanan yang sudah atau sedang dilaksanakan. Dan yang keempat, untuk kepentingan pelayanan lebih lanjut, konselor membuat catatan ringkas tentang kegiatan layanan yang telah dilaksanakan dengan sepenuhnya menerapkan asas kerahasiaan. Selanjutnya, ada beberapa kode etik yang harus diketahui oleh konselor berkaitan dengan hubungan konselor dengan konseli. Yang pertama, konselor itu wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan dari konseli. Yang kedua, konselor wajib menempatkan kepentingan konseli terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi konselor. Yang ketiga, konselor tidak diperkenalkan melakukan diskriminasi atas dasar suku, ras, agama, bangsa, status sosial, dan gender terhadap konseli. Yang keempat, konselor tidak diperkenankan memaksa untuk melaksanakan pelayanan terhadap seseorang tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Yang kelima, konselor wajib memberikan pelayanan kepada siapapun yang memerlukannya, terlebih-lebih dalam keadaan yang darurat atau banyak orang yang menghendakinya. Yang keenam, konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sebagaimana diperlukan oleh konseli, termasuk kepada orang yang tidak mampu membayar. Yang ketujuh, konselor wajib menjelaskan kepada konseli tujuan dari konseling itu apa, sifat hubungan yang sedang dibina, dan tanggung jawab konselor serta konseli yang masing-masing dalam hubungan profesional. Yang kedelapan, konselor wajib memperhatikan kondisi konseli ketika kegiatan layanan konseling berlangsung. Dan yang terakhir, konselor tidak diperbolehkan memberikan bantuan profesional konseling kepada anggota keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dan bisa merusak hubungan profesional antara kedua belah pihak. Selanjutnya, praktik pada unit kelembagaan, seorang konselor juga harus mematuhi kode etik yang berlaku, di mana konselor harus memahami visi, misi, dan tujuan serta pola kerja dan nilai-nilai yang berlaku pada suatu lembaga di mana beliau bekerja. Apabila visi, misi, tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai suatu lembaga itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh konselor, maka konselor tersebut dianggap layak untuk bekerja di lembaga tersebut. Tetapi apabila visi, misi, tujuan, pola kerja, dan nilai-nilai yang ada pada lembaga tersebut tidak sesuai, maka konselor dianggap tidak layak bekerja di lembaga tersebut. Selanjutnya, konselor itu harus menjunjung dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, pola kerja, dan nilai yang berlaku di lembaga yang dimaksud melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir,
Konselor memberikan pelayanan kepada seluruh konseli yang menjadi tanggung jawabnya di lembaga tersebut, yang dilakukan secara sukarela, meminta konselor memberikan pelayanan dengan menerapkan segenap kaidah kode etik profesional pelayanan konseling. Nah, ini dia kode etik seorang konselor yang bekerja di kelembagaan. Selanjutnya, apabila seorang konselor itu membuka praktek mandiri, ada beberapa hal yang harus ia patuhi. Yang pertama, konselor wajib memperoleh izin praktik atau lisensi dari organisasi profesi BK, yaitu APKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Yang kedua, konselor memberikan pelayanan profesional kepada seluruh warga masyarakat yang memerlukan bantuan dengan menerapkan kaidah praktik kode etik BK yang ada di Indonesia. Selanjutnya, seorang konselor juga harus memiliki kode etik dalam penyimpanan informasi dan bagaimana seorang konselor menggunakan informasi tersebut. Yang pertama, catatan tentang diri konseli seperti hasil wawancara, testing, surat menyurat, rekaman, dan data lain merupakan informasi yang sifatnya rahasia, hanya dipergunakan untuk kepentingan konseli saja. Yang kedua, penggunaan data atau informasi tersebut hanya dilakukan oleh orang yang berpendidikan atau calon konselor atau guru BK, dan sepanjang identitas individu atau kelompok yang dilayani harus dirahasiakan dan digunakan atas izin dari individu atau kelompok yang dilayani. Yang ketiga, penyampaian informasi tentang konseli kepada keluarga atau anggota profesi harus melalui persetujuan dari konseli yang bersangkutan, dan kepentingan konseli tidak boleh dirugikan. Dan yang terakhir, dalam penggunaan informasi itu hanya boleh digunakan atau hanya boleh disampaikan kepada orang-orang yang mampu dan berwenang dalam menafsirkan dan menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya, untuk riset, dalam melakukan riset, seorang konselor itu wajib menghindari hal-hal yang bisa merugikan subjek yang diteliti. Yang kedua, dalam melaporkan hasil riset, identitas subjek penelitian harus dijaga kerahasiaannya. Dan yang ketiga, penggunaan hasil-hasil riset harus dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu terapan BK serta untuk kemaslahatan setinggi-tingginya bagi subjek layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, penggunaan instrumen asesmen. Ketika seorang konselor atau guru BK ingin menggunakan instrumen asesmen, harus ada juga etika yang mendasar atau kode etik yang berlaku. Yang pertama, asesmen dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas tentang kondisi diri atau karakteristik kepribadian konseli untuk kepentingan layanan. Yang kedua, konselor memberikan hasil asesmen kepada konseli dan orang tua untuk kepentingan layanan. Dan yang ketiga, penggunaan asesmen wajib diikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi asesmen yang dimaksud. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang standar profesional konseling. Standar yang pertama itu, konselor sekolah profesional merencanakan, mengatur, dan menjalankan program konseling sekolah. Standar yang kedua, konselor sekolah profesional mengimplementasi kurikulum bimbingan sekolah melalui penggunaan keterampilan mengajar yang efektif dan perencanaan yang mawas terhadap pertemuan kelompok yang terstruktur bagi para siswa. Standar yang ketiga, konselor sekolah yang profesional mengimplementasi komponen perencanaan dengan membimbing individu-individu dan kelompok-kelompok siswa dan orang tua atau wali mereka melalui pengembangan pendidikan dan perencanaan karir. Standar yang keempat, konselor profesional memberikan layanan-layanan responsif melalui pemberian konseling individual dan konseling kelompok kecil yang efektif, konsultasi, dan keterampilan melakukan referral. Standar yang kelima, konselor sekolah yang profesional melaksanakan sistem melalui pengelolaan program konseling sekolah dan mendukung program kependidikan lainnya. Standar keenam, konselor sekolah profesional membahas sistem pengelolaan departemen konseling dan rencana-rencana menindak program dengan administrator sekolah. Standar ketujuh, konselor sekolah yang profesional bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengadakan rapat dewan penasehat untuk program konseling sekolah.
Standar ke-8, konselor sekolah profesional mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengawal arah, program, dan penekanannya. Standar ke-9, konselor sekolah profesional memantau perkembangan para siswa pada sebuah basis yang teratur. Standar ke-10, konselor sekolah profesional menggunakan waktu dan kalender untuk mengimplementasi sebuah program yang efisien. Standar 11, konselor sekolah profesional mengembangkan sebuah evaluasi hasil dari program. Standar ke-12, konselor sekolah profesional mengadakan audit program tahunan. Standar ke-13, konselor sekolah profesional adalah penasihat seorang siswa, pemimpin, kolaborator, dan seorang agen perubahan sebuah sistem. Tanggung jawab konselor sekolah antara lain yaitu menjaga kerahasiaan, memiliki kompetensi, nilai hidup konselor, mengutamakan kebutuhan klien.